Pak, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Apa bisa terbantu? Mohon maaf sebelumnya Pak Kepala. Ini ada tugas kami dari CGP, calon guru penggerak angkatan 70. Oh iya. Ya, jadi kaitannya dengan ada beberapa wawancara atau pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Kepala. Tapi sebelumnya Iya. saya mohon maaf mengganggu. Nggak apa-apa. Oke. Silakan. Ini jadi kaitannya dengan kegiatan kami di calon guru penggerak ini Pak Kepala. Oh iya. Tuhan Harus ada tugas. tugas ya. Oke. Jadi kita langsung saja gimana Pak? Nggak apa-apa. Silakan. Nah, gitu. Nyanyi aja. Oke. Iya. Jadi kaitannya dengan permasalahan selama ini di sekolah kita Pak Kepala, bagaimana sih pendapat Pak Kepala mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kita itu? Iya. Baik. Kasus ya. Bukan saja di sekolah, di masyarakat secara umumnya juga kasus itu muncul ya. Apalagi kita di masyarakat, apalagi kita di sekolah. Hanya saja kasus kita ini kan beragam bentuknya ini Pak Guru ini. Beragam tergantung sisi apa yang menyebabkan kasus itu terjadi. Nah, apabila itu kaitannya dengan kasus apa namanya tadi dilema etika. Nah, kasus ini sangat luar biasa, harus kita perhatian gitu. Kalau ada kasus seperti itu, karena ini menyangkut satu keputusan yang harus kita ambil secara luar biasa, tidak seperti kasus-kasus yang lain. Itu. Untuk sementara itu ini untuk kaitannya dengan dilema etika itu. Selanjutnya ini Pak Kepala, pertanyaan selanjutnya, kalau ada permasalahan dilema etika seperti itu, bagaimana sih Pak Kepala mengambil keputusan, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang berbeda, tetapi sama mengandung nilai kebajikan, yang dimana Bapak Kepala mengambil keputusan? Iya, saya kira ini memang sekali lagi saya sangat menganggap ini adalah kasus yang sangat luar biasa ini, Pak Guru, yang namanya dilema etika ini. Ini sangat dibutuhkan pola penyelesaian yang begitu arif, karena kita akan dituntut bagaimana kita menempatkan penyelesaian itu secara arif dan bijaksana. Ya, banyak kasus antara guru dengan siswa dengan siswa, satu sisi anaknya begini, satu sisi secara etika anaknya begini. Nah, itu harus kita mampu membaca situasi kasusnya Pak Guru. Jadi kita baca dia dulu kasus itu, apa maunya kasus itu. Nah, inilah identifikasi. Jadi kalau memang ada kasus yang demikian, maka tentu kita harus, itu memang langkah identifikasi. Karena tadi sudah saya sampaikan, kita ini banyak bentuk kasus. Ada kasus yang normal, ada kasus yang biasa, ada kasus yang luar biasa. Kasus yang ini apa namanya? Katanya dengan Dua kepentingan. enggak, yang masuk ke tadi itu? Yang mana? Yang pertama? Kasus apa? Kasus apa yang tadi? Dilema etika. Nah, dilema etika itu. Ingatkan saya, dilema etika. Kata dilema etika itu adalah satu kondisi psikologis kita yang harus berada di dua sisi keputusan, namanya dilema. Ya, di dua sisi. Jadi harus kita benar-benar, maka cara kita itu adalah kita harus mengidentifikasi masalah secara objektif, Pak Guru, apa yang melatar belakangi dan solusi apa yang paling pantas kita berikan kepada kasus-kasus dilema etika itu sendiri. Karena sekali lagi, karena ini adalah kata dilema dan etika ini dua kata yang memang harus benar-benar seluruh potensi sekolah ini harus ikut serta dalam menyelesaikan itu Pak Guru. Kira-kira mungkin itu ya.
Kalau bisa digambarkan, misalnya ada anak kita, satu sisi dia cerdas anak kita, tapi satu secara moral anak itu dia ininya. Dan anak ini harus dibutuhkan formulasi penyelesaian agar dia aman anak ini sendiri. Karenanya semua stakeholder itu yang ada di sekolah ini harus terlibat. Nah, tugas sebagai kepala sekolah harus sejauh mana respon kita dulu terhadap kasus ini. Semua stakeholder, semua yang ada elemen di sini terhadap kasus ini sendiri. Karena salah kita memberikan keputusan, maka itu akan menjadi kerugian bagi anak itu sendiri. Oh, oke. Itu Pak Guru. Terus anunya mohon apa Kepala, terus langkahnya Pak Kepala, langkahnya seperti apa? Iya, langkah-langkah kita memang tadi sudah saya jelaskan langsung pada teknisnya. Langkah-langkah kita kalau kita menemukan kasus seperti itu, sekali lagi etika komunikasi itu harus penting antara pimpinan dengan anak buah. Ya, jadi tidak bisa harus kepala sekolah itu mengambil tindakan saya sendiri, meskipun sebenarnya itu adalah kewenangannya dia. Karena ini menyangkut kultur, ini menyangkut pola pemikiran yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu tentu saya sebagai kepala pimpinan di sini, saya harus tentu melihat respon dulu terhadap teman-teman ya setelah kasus ini ada, apa respon dari teman-teman guru yang lain terhadap ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus petakan yang ikut di dalam penyelesaian kasus itu. Saya harus petakan dia siapa yang potensi. Ya tentu guru-guru yang memang kapabilitasnya itu memang sesuai dengan itu untuk ini. Lalu setelah saya kumpulkan, lalu saya berikan alur dari kasus yang ini, kita buka alurnya, dan pada saat itu juga kita bisa minta penyelesaian kasus ini sendiri. Kira mungkin itu. Ini juga lanjut Pak Kepala, Ya. ini hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kepala anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Iya, yang pertama tadi stakeholder itu banyak ya, orang tua, kemudian guru-guru yang memang punya capability buildingnya, maksudnya perhatiannya. Meskipun kita satu sekolah tidak semua kita perhatian terhadap kasus itu Pak Guru. Nah, itu telah kita kumpulkan agar benar-benar kasus ini bisa terselesaikan secara objektif lah, secara apa namanya itu berkebahagiaan. Jangan sampai anak rugi dengan keputusan kita itu. Jadi segmennya banyak ini Pak Guru ini. Orang tua kita panggil, kemudian guru-guru yang ini dan sebagainya. Lalu kita duduk bersama untuk, nah itu langkah-langkah yang saya anggap progresif itu bisa menguntungkan. Yang bisa kita egois dalam menyelesaikan kasus ini. Semua harus ikut terlibat, ya. Karena ini masalah etis, ini masalah etika, ini masalah moral. Nah itu kira-kira. Ini selanjutnya juga Pak Kepala, ini apa Pak Kepala memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Ada Iya. jadwal tertentu maksudnya? Iya. Yang Sebenarnya secara gradual itu tidak ada. Dia kan bersifat kasuistis ini. Tetapi bagi kita di sekolah itu memang harus ada aturan-aturan, memang ini kaitannya dengan aturan ya. Okay. Nah itu memang kewenangan kepala sekolah itu memang sudah harus di setiap tahun itu sebagai program jangka menengah kita itu memang kita perlu undang-undang istilahnya kita di sini. Jadi kita sudah sepakati secara bersama, yang kita tulis dan sepakati sama teman-teman guru untuk menyelesaikan kasus-kasus yang kita anggap kategori besar, ya kita anggap kategori kecil dan sebagainya. Tapi kalau kasus misalnya yang bersifat mendadak itu, ya itu tidak ini. Tapi secara apa namanya, kita sudah tulis di dalam program jangka menengah ya, jangka menengahnya itu untuk semua tatip yang ada di sekolah ini dan bersama sanksi yang ada itu kita sudah tetapkan. Karena memang kasus ini kadang dia bersifat kasuistis. Misalnya dalam jangka waktu sekian tahun
tidak ada yang kaitannya dengan masalah pelanggaran etis ya, moral. Kita berharap demikian. Yang besar ya, yang lebih kecil kan biasalah, misalnya anak yang di kaitannya dengan masalah privat temannya itu kan itu bersifat kecil, masih kita anggap. Nah yang paling besar itu yang kita jaga, sehingga kita berikan dia jadwal yang memang harus ada di program jangka menengah sebagai seorang pimpinan itu sendiri. Nah, ini selanjutnya Pak Kepala, kaitannya dengan adakah seseorang atau faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Pak Kepala dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika itu. Yang membantu itu banyak Pak, tergantung kita pimpinan. Ya, secair apa kita dalam masalah itu. Pasti, tadi sudah saya sampaikan, semua kita terlibat dalam menyelesaikan, semua guru terlibat, kalau bisa semua guru, dan harus terbuka dalam penyelesaian, orang tua dan sebagainya. Karena kita akan mengambil keputusan yang objektif ini Pak Guru. Ya, harus banyak teman-teman guru, terutama teman-teman BP dan lain sebagainya yang sangat kita harapkan. Kemudian wakil kesiswaan juga ada di situ ya, yang memfasilitasi kita untuk penyelesaian itu sendiri. Yang paling sangat sensitif untuk ini Pak Guru itu adalah bagaimana bentuk komunikasi kita dengan siswa lebih dulu. Itu paling penting banyak. Kan ini disebut dengan tindakan pencegahan yang bersifat preventif. Jadi tidak boleh ada kasus dulu. Harus ada aturan sebenarnya bagi kita seorang pemimpin. Atur dulu dong ininya kan. Dan jangkauan pikiran kita sebagai seorang pemimpin di sekolah itu harus terjangkau dia. Apa kasus-kasus yang akan muncul dan solusi apa yang akan diberikan kepada kasus itu sendiri. Sehingga begitu ada kasus kita gelabakan, ya tidak bisa begitu. Dan jaringan-jaringan dalam menyelesaikan persoalan itu sendiri sebenarnya tergantung komunikasi juga Pak Guru, tergantung komunikasi. Kalau kita sebagai pemimpin tidak mampu berkomunikasi, ya tidak ada tempat kita bekerja sama. Jangankan di guru, apalagi di orang tua gitu. Nah, itu kira-kira partner kita yang akan menyelesaikan masalah itu. Yang paling inti adalah komunikasi itu ada dalam menyelesaikan dan melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah kita. Benar-benar objektif lah, benar-benar ya tidak akan merugikan lah, aspek tidak akan merugikan bagi anak-anak kita itu. Nah, ini tinggal satu Pak Kepala, Ya, dapat, kaitannya silakan. dengan Banyak. ini kaitannya dengan semua hal-hal yang disampaikan tadi itu, baik dari pembelajaran apa yang Pak Kepala petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu. Apakah ada pembelajaran itu? Ya, di situ ada pembelajaran pemimpin itu tidak boleh egois ya. Yang kedua, komunikasi itu harus itu pelajarannya. Yang ketiga itu adalah kita harus mampu membaca persoalan. Kalau bahasa kerennya sekarang itu adalah mengidentifikasi masalah itu sendiri. Karena memang persoalan itu akan terbuka dia kalau kita identifikasi. Nah, konteks identifikasi ini tidak hanya sekedar poinnya di masalah itu, faktornya yang membuat persoalan itu muncul itu harus memang kita pahami. Apa yang membuat potensi persoalan itu muncul, dan itu yang harus. Dan terakhir apa solusi dari itu. Nah, solusi inilah di situ peran seorang kepala sekolah untuk mengambil polisi kebijakan agar benar-benar meskipun secara individual kepala sekolah itu juga nggak boleh tetap totaliter ya untuk memberikan keputusan meskipun diberikan wewenang yang luas. Intinya seperti itu Pak. Jadi baca masalah, kemudian bangun komunikasi, cerdaskan diri terhadap masalah itu, saya kira selesai dia. Kecuali kalau belum nanti jadi kepala sekolah hanya merasa pede menyelesaikan masalah itu secara individual, itu kan
kan tidak bisa juga, egois nama kita itu. Jadi tidak bisa, karena kanal keberhasilan sekolah itu ada komunikasi gitu. Apalagi ini kasus ini. Pokoknya inti dari pimpinan itu di sekolah itu adalah komunikasi, itu paling penting dalam menyelesaikan masalah. Cuma itu aja sih Pak Kepala. Baik. Karena masih kebetulan ada tugas yang lain juga ini. Iya, selamat. Ada jam tiang juga di kelas Sukses. 10. Terima kasih Pak Kepala atas Saya juga minta dukungannya dari